Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari studio As-Sabil Channel dan masih juga kita bahas masalah yang lagi tren sekarang, yaitu tentang COVID-19. Tapi sebelum kita mulai pembahasan yang kali ini akan kita bahas, insya Allah saya secara pribadi berharap semoga Allah limpahkan sehat afiat kepada antum semuanya, kepada kita semuanya, dan juga Allah limpahkan kesembuhan kepada teman-teman kita yang sedang terpapar COVID-19. Semoga rakyat kita, bangsa kita segera terbebaskan dari ujian yang lumayan berat ini, yaitu paparan COVID-19. Baiklah, kali ini kita akan bahas hubungannya COVID-19 dengan masalah yang lagi tren juga, yaitu sholat berjamaah di masjid dan juga penyelenggaraan sholat Jumat di masjid tentu saja. Setidaknya saya mencatat ada empat fenomena yang perlu kita garis bawahi sebelum kita masuk kepada tema ini. 1. Fenomena penyebaran COVID-19 ini memang sudah menjalar ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Kedua, akibat dari COVID-19 ini sudah memakan banyak korban di seluruh dunia, di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia yang positif saja sudah ada 2.491, dan yang sudah meninggal sampai hari ini ada 209. Itu yang tercatat. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya mereka yang meninggal entah karena belum terdeteksi, belum terbukti mereka terpapar COVID-19, tapi sebenarnya mereka sudah terpapar COVID-19. Wallahu a'lam bishawab. Catatan yang ketiga, pandemi virus COVID-19 ini kan menyebar dan mudah sekali penyebarannya karena beberapa faktor. Karena karakter COVID itu sendiri yang memang mudah sekali. Kedua, karena agak sulit untuk dideteksi siapa yang termasuk dari silent carrier. Mereka yang sebenarnya sudah terpapar tapi tidak ketahuan, tidak diketahui, tidak ada tanda-tanda, bahkan boleh jadi tidak ada gejala klinis. Tapi sebenarnya dia sudah positif COVID-19. Sehingga dengan adanya orang-orang yang silent carrier ini, sebenarnya dia menularkan kesekian banyak orang tanpa dirasa, tanpa disadari, tanpa diketahui. Ketiga ini nanti akan kita kaitkan dengan tema kita tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Apa? Yaitu sikap abai, tidak peduli terhadap kesadaran bagaimana menjaga agar COVID-19 ini tidak menyebar, tidak meluas, tidak menyebar kemana-mana. Apa? Yaitu sikap dan perilaku. Terus ada satu catatan lagi yang mungkin perlu saya tegaskan, dan ini baik sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang sudah melakukan beberapa langkah. Di antaranya himbauan tentang apa yang disebut dengan lockdown, karantina, social distance, atau physical distance. Ada lucon. Kalau social distance ini jurusan IPS ya. Kalau physical distance jurusan IPA ya. Just for joke. Baiklah, kita masuk ke materi. Lalu kita hubungkan antara prologis mukodimah saya ini tadi dengan bahasan yang akan kita sampaikan, yaitu masalah sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Apa pendapat masyarakat, umat, para ulama bahkan tentang hal ini? Ada dua. Satu, mereka berkeyakinan bahwa tidak ada masalah ketika orang muslim, kaum muslimin, sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid. Walaupun tentu saja mereka akan berkumpul sekian banyak orang di satu tempat secara bersamaan. Kedua, sesuai dengan anjuran pemerintah dan juga berbagai kepala negara di berbagai negara yang sudah mengeluarkan himbauan dan bahkan keputusan peniadaan sholat berjamaah dan Jumat di masjid, tidak saja di Indonesia, tapi di berbagai negara. Baik kita bahas yang membolehkan sholat berjamaah 5 waktu di masjid dan juga sholat Jumat di masjid. Berhujjah dengan sangat kuat sekali, dengan ditunjang oleh tauhid, keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
bahwa keyakinan mereka kepada Allah itu iman yang kuat, tawakal kepadanya, itu akan mampu melawan serangan, sebaran virus apapun, penyakit apapun termasuk COVID-19 ini. Jadi selama ini hujah mereka insya Allah hanya itu saja. Bukan sesuatu yang bisa disalahkan atau itu salah secara mutlak. Boleh jadi itu sebagai hasil istiad mereka dan implementasi iman mereka yang sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditunjang oleh keyakinan lain bahwa doa, zikir, tilawah yang dibaca dalam sholat itu mampu membunuh virus termasuk COVID-19. Bolehlah kita coba lihat dari satu sisi yang lain ya tentang pendapat mereka ini sebagai perbandingan. Baiklah kita wacanakan pemikiran mereka ini dengan satu pemikiran lain sekedar sebagai perbandingan. Apa itu? Dengan mengajukan satu pertanyaan, adakah sholat berjamaah termasuk sholat Jumat yang lebih baik dari sholat berjamaah di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi di Madinah? Semua orang akan menjawab, sholat berjamaah, sholat Jumat di dua masjid ini tentu saja amalan yang paling baik, lebih baik dari sholat berjamaah dan Jumat di masjid manapun di seluruh penjuru dunia. Lalu mengapa pada saat-saat kemarin Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi ditutup untuk penyelenggaraan sholat berjamaah dan sholat Jumat? Apakah para pemangku kerajaan Saudi yang ditunjang oleh kibarul masyayikh dan para ulama Saudi kurang tawakalnya, kurang imannya, kurang bersandarnya, kurang zuhudnya kepada Allah, sehingga mereka harus menghentikan dan mengeluarkan fatwa penghentian sholat berjamaah dan Jumat di dua masjid ini? Tentu saja jawabannya kita tahu semuanya. Sekali lagi ini sebagai perbandingan saja. Saya sudah coba kumpulkan dan saya ada juga kumpulan artikel fatwa, kumpulan fatwa dari berbagai ulama di berbagai negara. Ada kira-kira setebal 190 halaman ya. Dan dari apa yang saya baca, mayoritas hampir semuanya mereka mendukung keputusan pemerintahnya masing-masing menghimbau supaya penyelenggaraan sholat berjamaah dan Jumat dihentikan sementara waktu pada masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, seandainya ada tetap di antara ikhwan kita, saudara kita, teman kita, siapapun di antara mungkin para asatidz juga yang berpendapat tetap akan menyelenggarakan sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid, kita hormati istiad itu. Tetapi diharapkan juga tidak mengundang ikhtilaf kontroversi baru. Seperti apa? Seperti yang selama ini di berbagai media sosial, jamaah itu kan direnggangkan jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini kalau boleh saya bilang, ya, ini kan ikhtilaf. Ini kan mengundang sesuatu masalah yang baru, ikhtilaf yang baru, kontroversi yang baru, ya. Lalu dasar hukumnya yang dipakai apa? Saya yakin itu yang dipakai adalah alasan ad-dharurah. Lah, kalau pakai hujahnya itu dharurah sehingga karena perenggangan jarak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain 1 meter itu supaya tidak berpotensi menularkan, menyebarkan virus COVID-19 ini kepada jamaah yang lain. Kemungkinan kalau ada satu yang silent carrier COVID-19, kalaulah yang dipakai itu adalah alasan dharurah, sebenarnya kita bisa kembali kepada ad-dharurah yang pertama. Apa? Ad-dharurah yang pertama adalah bahwa peniadaan sholat berjamaah dan Jumat di masjid itu juga alasan ad-dharurah. Kalau alasannya darul mafasid,
muqaddamun ala jalbil masalih. Dan itu juga yang dipakai alasan untuk merenggangkan antar jamaah. Maka kita kembali juga kepada kaidah ini yang awal. Darul mafasid yang lebih efektif itu apa? Ya tidak menyelenggarakan sholat berjamaah. Bayangkan aja, kalau seandainya ada satu jamaah silent carrier COVID-19, maka jamaah yang lain sangat berpotensi tertular, terpapar. Lewat apa? Sentuhan lantai, sentuhan jendela, sentuhan pintu, pagar. Sangat banyak potensi-potensi itu. Baiklah, kita ikuti juga. Kemungkinan masih ada sebagian ikhwan kita, saudara kita yang bersikukuh untuk melakukan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat di masjid. Maka setidaknya ada beberapa aturan SOP yang harus dituruti, yang harus ditepati. Untuk apa? Untuk menghindarkan jangan sampai terjadi penyebaran virus yang lebih luas. Pertama, jika di antara jamaah sudah ada jelas tanda-tanda klinis, walaupun belum ada pemeriksaan secara detail, apa itu? Flu, demam, batuk, mungkin ruam-ruam di kulit. Karena gejala baru tentang COVID-19 ini ada ruam-ruam juga. Maka sebaiknya tidak usah ke masjid sama sekali selama dia menunjukkan gejala-gejala tadi. Kedua, mereka yang masuk kategori ODP, apalagi PDP, apalagi sudah positif, harus diisolasi di rumah sakit secara total. Tidak ada tawar-menawar. Bagi jamaah yang tidak menunjukkan atau tidak ada gejala-gejala apapun yang dia rasakan, yang muncul di tubuhnya, dan tetap bersikukuh ingin sholat berjamaah di masjid, maka dia harus mengenakan masker, face mask, membawa sajadah sendiri. Ya, face mask tadi harus menutup total hidung dan mulut ya. Sehingga kita ketika sholat pun masker ini tetap dia pakai menyentuh supaya apa? Supaya kemungkinan ada cairan-cairan duh yang dari tubuhnya tidak sampai menyebar ke lantai atau kepada orang lain. Bahkan sebaiknya dia juga membawa hand sanitizer sendiri dalam botol yang kecil, gitu, itu lebih baik. Sehingga nanti ketika setiap keluar dari masjid, dia semprotkan minimal tangannya dengan hand sanitizer, dia cuci tangannya dengan hand sanitizer. Keempat, tidak melakukan jabat tangan dengan jamaah yang lain. Tidak usah. Karena biasanya apa ya, sebagian jamaah kita di Indonesia ini kan rajin bersalaman dengan tetangganya sama jamaah. Maka itu sebaiknya dihindari walaupun tidak ada satupun jamaah yang menunjukkan gejala-gejala apapun seperti tanda-tanda tadi. Tidak flu, tidak batuk, tidak demam, tidak sesak. Kelima, sebaiknya sepulang dari masjid mandi. Mandi pakai sabun ya. Semuanya keramas juga. Itu jauh lebih baik dan jangan menyentuh barang-barang apapun, benda-benda apapun di rumah. Kok kelihatannya sulit? Ya memang sulit, memang begitulah kebetulan kita. Supaya apa? Supaya menahan terhadap penyebaran virus. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini. Sebenarnya kalau mau diurai masih banyak sekali yang aturan-aturan yang seharusnya dilakukan. Karena apa? Banyak di antara jamaah teman-teman kita yang sama sekali tidak peduli. Tidak peduli. Kurang peduli, abai terhadap upaya menjaga kesehatan diri sendiri, tentu saja keluarganya, kesehatan lingkungan sekitarnya, kesehatan teman-temannya, saudaranya yang lain, kurang perhatian mereka. Maka saya melihat dalam sholat Jumat yang saya ikuti, kira-kira 2 atau 3 minggu yang lalu di Jakarta,
mayoritas jamaah sama sekali tidak mengenakan face masker. Dan masih ada di antara mereka yang jabat tangan. Tentu saja ini merupakan gambaran yang kurang baik dalam upaya umat Islam menjaga kesehatan lingkungan diri sendiri. Bayangkan seandainya satu orang saja jamaah yang ada terkena dan dia dalam kondisi silent carrier COVID-19, maka dia akan berpotensi menyebarkan virus ini kepada jamaah yang lain. Dan ketika ada satu orang yang terpapar, dia pulang ke rumah, dia paparkan virus ini kepada keluarganya, satu orang lain jamaah, dia pulang ke keluarganya, maka keluarganya berpotensi akan tertular juga. Ada jamaah lain dari sholat Jumat, dia balik ke kantor, dia akan bersentuhan dengan benda-benda di kantor, maka teman-temannya sama karyawan yang lain sangat berpotensi terpapar virus COVID-19. Bisa dibayangkan kurang tawakalnya apa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, ketika muncul kasus epidemi taun di Syam yang memakan korban 50% seluruh penduduk Syam waktu itu. Coba bayangkan. Dalam beberapa kitab disebutkan, tahu berapa? 25.000 orang, separuh dari penduduk Syam meninggal karena gara-gara taun. Kurang tawakalnya apa Umar bin Al-Khattab yang sudah dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat pengabaran samawi sebagai penghuni surga. Kurang tawakalnya apa? Kurang zuhudnya apa? Kurang imannya apa? Tetapi naluri beliau sebagai seorang pemimpin negara, sebagai khalifah. Padahal waktu itu ketika sudah bertemu Abu Ubaidah dan Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah menyampaikan tentang kabar at-ta'un, tapi beliau Umar bin Al-Khattab belum mendengar adanya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang isolasi, tentang karantina, tentang sistem lockdown yang nabawi. Nurani beliau Umar bin Al-Khattab berpendapat isolasi, lockdown, social distance, physical distance, balik ke Madinah. Padahal waktu itu beliau sudah sampai perbatasan antara Hijaz dengan Syam. Ya. Syam itu termasuk wilayah Irak sekarang. Maka ketika Abdurrahman bin Auf yang waktu itu pada waktu rapat beliau ada kebutuhan, keperluan sehingga tidak ikut rapat dalam memutuskan apakah pasukan rombongan Umar bin Khattab lanjut ke Syam atau balik ke Madinah. Belum tahu Umar. Tetapi Umar lagi-lagi sudah memutuskan secara hati nuraninya untuk balik. Maka ketika Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sami'tum bihi bi ardin, fala taqdamu alaih." Apabila kalian mendengar ada taun, ada wabah, ada epidemi yang menimpa suatu daerah, fala taqdamu alaih. Janganlah kalian masuk ke sana, datang ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min. Dan apabila kalian sudah ada di daerah yang terpapar virus, maka janganlah kalian keluar dari sana karena melarikan diri dari virus epidemik atau pandemik tersebut. Jadi ketika kita melakukan sholat berjamaah dan sholat Jumat di masjid,
itu insya Allah karena mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu mutlak bagi setiap orang Muslim, tanpa ada bantahan dari siapapun, harus diamalkan. Tetapi dalam kondisi pandemi, epidemi seperti ini, maka kita juga diperintahkan mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan sholat Jumat di masjid selama pandemi COVID-19 ini, insya Allah itu juga karena didorong mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah limpahkan afiat kesehatan kepada kita semuanya, kepada antum semuanya, dan semoga Allah segerakan bangsa Indonesia khususnya keluar dari cobaan COVID-19 ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.